hal yang pertama setelah kita lakukan setelah kita bangun tidur adalah ngecek handphone. Setelah itu kita akan mandi, menuju kantor, dan kita akan memindahkan gadget kita ke laptop. Tapi tahukah Anda, ketika Anda membuka diri Anda untuk online, potensi besar serangan cyber itu sangat tinggi untuk menyerang perangkat Anda. Hari ini saya telah ditemani oleh seorang cyber security consultant, Mbak Fira, yang akan menemani kita berdiskusi tentang cyber security. Oke Mbak Fira, terima kasih udah datang ke studio kami. Sama-sama. Kita hari ini pengen berbincang-bincang seputar cyber security nih Mbak. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak caranya supaya kita tuh aman berselancar di internet? Oke, yang pertama bagaimana kita bisa aman dalam melakukan aktivitas di internet ya. Ya, betul. Yang pertama tentu saja jangan tersambung ke wifi sembarangan. Kadang-kadang kita tuh apalagi sekarang ada work from anywhere gitu ya, work from home gitu. Terus apalagi kalau kita di cafe, kita ngelihat wifi ada yang nggak kekunci gitu, wah oke lah kita nyambung gitu. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita terhubung ke wifi yang ternyata disiapkan untuk menjebak. Yang kedua, password harus terlindungi. Password itu maksudnya password wifi Password pemiliknya? dari kita, misalnya username sama password kita, Oke. itu harus pakai password yang kuat. Oke. Ya kan, jangan sampai di cuma 1, 2, 3 gitu. Oh ya, yang Kayak mudah mudah ditebak sama orang gitu tanggal ya. lahir lah atau apa. Betul sekali gitu. Oke. Nah, yang ketiga, selain wifi, password jangan juga kita overshare, berbagi password, berbagi username Oke. gitu, atau berbagi account itu Iya. kalau bisa jangan tuh, karena itu berpotensi untuk orang lain bisa masuk ke kita gitu. Dan yang terakhir pasti lindungi gadget kita dari potensi-potensi yang ada dari luar. Misalnya kalau kita sering download atau surfing, browsing, klik sana sini gitu ya, lindungi gadget kita dengan yang pasti antivirus atau endpoint security yang mumpuni. Oke. Kayak gitu. Seberapa penting keamanan cyber itu bagi kita sebagai individu? Kalau itu ditanyakan sekitar 5-10 tahun yang lalu, mungkin itu bukan top priority. Oke. Karena nggak semuanya terhubung dengan internet. Oke, Right? betul. Nah, kalau sekarang pertanyaan beda lagi nih. Kayak tadi yang disebut sama Mas Rinov, bahwa ketika kita bangun sampai kita tidur itu selalu tuh Terhubung dengan beraktivitas. gadget. Betul. Benar-benar. Itu mau makan pesennya gitu Ya, online ya online. kan, mau kemana kita pesennya online, atau cuma mau nanya kabar atau ngeliat kabar orang pasti online. Makanya top priority banget itu keamanan dalam melakukan aktivitas berinternet. Oke. Nah, aku pernah denger nih isu kalau kita pakai gadget yang mahal nih, yang logonya buah, yang nggak perlu Yeah. kita sebut lah. Katanya kalau pakai ini lebih aman loh gitu. Itu bener nggak sih Mbak? Apa kalau misalkan, karena kan kata isunya dia memang punya OS sendiri nih, jadi katanya lebih aman lah ketimbang yang satu lagi yang OS-nya tuh keroyokan lah, ramean. Oke. Gimana tuh Mbak? Itu karena ada iOS yang tidak open source dan open source yang kalau misalnya yang satu ini kan gara-garanya ada penipuan, orang ngirim file, terus kalau iOS atau misalnya OS tertentu atau yang lain itu tidak bisa mendownload aplikasi tersebut. Ya, betul. Ya kan? Nah, tapi pada kenyataannya nanti kalau misalnya hacker-hacker itu menciptakan file yang dapat di-download atau misalnya dioperasikan ke OS-OS tertentu, yaitu jadi tidak aman lagi. Jadi mahal atau tidaknya di gadget ya nggak ada hubungannya sebenarnya dengan keamanan. Oke. Nah, kalau kita berinternet kan biasanya ada melalui seluler, ada melalui wifi. Nah, kalau melalui wifi itu udah pasti amankah atau emang rentan disusupi oleh Hacker, malware?
mana yang lebih aman dari WiFi sama seluler berarti ya pertanyaannya. Betul. Sebenarnya ketika kita memilih koneksi, apalagi koneksi publik seperti WiFi gitu ya, gunakan WiFi yang memang terbukti atau terlindungi. Kalau sekarang kan WiFi itu banyak ya providernya. Ya betul. Ada beberapa provider yang memang memiliki fitur tambahan. Nah, pilih yang kayak gitu tuh. Oke. Dia punya fitur-fitur tambahan untuk memblok link atau malware-malware yang bisa kita dapat dari aktivitas kita berselancar. Oke. Gitu di internet. Menarik nih Mbak pembahasannya. Jadi kalau misalkan yang saya lihat nih, saya tangkap berarti untuk mencegah serangan malware ini ada kita sebagai individu harus mencegah maupun kita harus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ISP ya, khususnya provider untuk memprotek WiFi yang kita gunakan dari serangan malware ya. Betul. Itu. Jadi tidak ada salahnya kita punya layer atau proteksi berlapis. Iya betul. Ya kan, dari kitanya sudah sadar diri bahwa internet itu harus aman. Yang kedua, kita juga harus bisa memilih internet provider yang memang melindungi kita. Gitu, jangan sampai internet provider kita ya udah lolos gitu aja, tidak melindungi konsumennya. Kemudian data konsumennya malah menjadi sasaran. Ya? Betul sekali. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, apakah hanya perusahaan yang membutuhkan keamanan cyber seperti ini? Kita sebagai individu itu kan di asumsi saya ya, cyber security itu agak mahal gitu. Betul. Nah, kita sebagai individu itu perlu nggak sih, atau misalkan kita udah aja kan perusahaan udah pakai, kita sebagai individu tuh perlu juga nggak ya? Oke. Balik lagi nih, kita terhubung ke internet nggak? Apa cuman perusahaan aja yang terhubung internet? Terhubung, tapi kan kita nggak selama ketika di kantor gitu. Ketika di kantor kan itu 8 jam, tapi kalau di rumah kan paling cuma browsing internet gitu. Tapi kalau di rumah itu kita bertanggung jawab atas keamanan keluarga, anak-anak, iya kan? Iya betul. Nah, itu yang kita lindungi, bukan hanya perusahaan aja yang kita lindungi, tapi kita juga butuh untuk melindungi anak-anak kita dari entah itu serangan-serangan, apalagi anak-anak belum tahu kan biasanya. Itu orang-orang biasanya ada kasih link tertentu yang ternyata berbahaya, itu juga harus kita lindungi. Jadi bukan cuma company atau perusahaan yang butuh keamanan cyber, tapi dalam ruang lingkup keluarga pun itu sangat penting gitu. Oke. Kalau untuk melindungi kita sebagai individu, keamanan cyber seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini dengan kan sekarang peretas itu makin pinter ya, pola-pola itu cepet banget dan mereka update banget. Nah, ketika kita lupa update itu kan artinya kita nggak mengikuti signature mereka dan potensinya tuh serba cepat gitu. Nah, itu kan harus ada potensi, kita harus sebagai pemilik sebagai pelaku internet, pengguna internet. Ya. Nah, kita harus aware nih gimana sih cara memilih keamanan cyber yang baik gitu loh. Saya selalu bilang kalau cyber security itu terkait 3 hal nih. Yang satu adalah people, orangnya. Jadi orang harus aware terhadap keamanan cyber diri sendiri. Jangan ngeklik sembarangan, jangan sharing password dan username gitu, jangan terhubung sembarangan gitu. Yang kedua adalah prosesnya. Bagaimana kita cara terhubung ke internetnya. WiFi apa yang kita pilih, terus juga di mana kita terkoneksi gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang penting adalah teknologi. Kita harus memilih teknologi-teknologi yang dapat membantu kita untuk memiliki keamanan cyber. Misalnya dalam hal ini yang tadi saya sebutkan, ISP yang handal dan memproteksi penggunanya.
Yang kedua, gadget juga yang terlindungi dari serangan antivirus dan malware yang dapat mendeteksi serangan-serangan yang kemungkinan terjadi. Apalagi kalau kita orang awam yang nggak tahu nih ini apaan sih, main klik aja gitu, Ya, betul. akhirnya udah buyar gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi cobalah pakai, ada teknologi yang namanya endpoint security. Biasanya itu juga bundle dengan internet service provider yang bisa juga kita gunakan di rumah gitu, supaya dia mendeteksi kalau ada serangan. Kemudian juga nanti kalau ada let's say virus gitu ya, dia biarkan si virus itu bekerja tapi dalam lingkungan yang terisolasi, jadi Oke. nggak akan kena ke gadget atau ke akun atau server kita di dalam rumah gitu. Seperti itu. Nah, ini kan perusahaan penyedia layanan internet juga harus menyediakan keamanan cyber bagi pengguna nih. Nah, biasanya kan mereka menggait pihak ketiga. Nah, itu sebaiknya tuh dalam memilih pihak ketiga tuh yang baik itu seperti apa sih keamanan cybernya? Baik. Yang baik seperti apa? Yang pertama tentu fitur, ya kan? Kita harus lihat fiturnya apakah bisa digunakan oleh usernya dengan mudah. Oke. Yang kedua tentu saja tidak menghalangi productivity. Betul. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk mendeteksi serangan-serangan. Itu kalau saya boleh sarankan, ada satu produk itu yang memang saya sangat sarankan untuk membantu para ISP untuk melindungi si konsumennya. Oke. Gitu, itu biasanya ISP bisa bundling, namanya Exitium. Oke. Itu, nah si Exitium ini dia bisa pertama tentu melindungi dengan otomatis. Ya, jadi tidak perlu ada lagi tuh kita manual gitu, ada setting manual. Itu sekali kita terhubung ke wifi-nya yang ISP yang sudah memiliki fitur Exitium di dalamnya gitu ya, udah bekerja sama, itu sudah terlindungi. Kemudian yang kedua, secara otomatis dia dapat melihat apakah memang itu adalah suatu hal yang berbahaya atau bukan. Gitu, kalau berbahaya dia otomatis akan karantin gitu si malware atau virus tersebut. Kemudian yang ketiga juga dia mengisolasi si virus-virus tersebut sehingga tidak akan mengenai jaringan kita gitu atau device kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Fira atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir di studio kita hari ini. Para peretas tak pandang bulu dalam melakukan serangan cyber. Kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, serta penyedia layanan internet pun berkewajiban untuk melindungi penggunanya dari serangan cyber. Oleh karena itu, dengan Exitium, perusahaan Anda dapat membantu pemerintah dalam mencegah serangan cyber, serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Anda. Saya Rino Flaksono Putra, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.